Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah masuk ke dalam bab pembahasan salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi dunya amin. Faslun ay hada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal fi sholatil jumu'ati, di dalam pembahasan tentang sholat Jumat. Nah, iya, adapun sholat Jumat fardu ainin ialah hukumnya fardu ain. Inda jtima'i inda jtima'i syara'itiha, ketika berkumpulnya syarat-syarat sholat Jumat. Jadi syarat-syarat wajib maupun syarat-syarat sahnya Jumat. Jadi sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain. Ketika memang sudah terkumpul pada diri seseorang itu syarat-syarat Jumat. Wafuridat, dan difardukan apa sholat Jumat di Makkah, di Mekah. Walam tuqom, dan tidak didirikan apa sholat Jumat biha, di Mekah. Jadi sholat Jumat ini diwajibkan, mulai diwajibkan di Mekah, tetapi memang belum dilaksanakan di Mekah pada saat itu. Nah, kenapa? Lifaqdil adadi, karena kurangnya jumlah. Au, nah, satu itu karena kurangnya jumlah, au, atau lianna syi'araha, karena syiarnya Jumat, karena syiarnya sholat Jumat al-ijharu, ialah tampak. Wakana, dan adalah ianya Nabi SAW mustakhfian, ialah sembunyi-sembunyi, fiha, di dalam Makkah. Nah ini dia. Jadi sholat Jumat itu diwajibkan di Mekah, tetapi belum didirikan. Kenapa? Lifaqdil adad. Yang pertama karena kurang jumlahnya, orangnya masih sedikit. Au lianna syi'araha, atau karena syiarnya sholat Jumat itu tampak. Sedangkan Nabi pada waktu di Mekah itu sembunyi-sembunyi, seperti itu. Jadi belum terlalu kuat, karena ketika ditampakkan sholat Jumat ini syiarnya akan diganggu oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Kemudian wa awaluman, dan adapun pertamanya orang aqomaha, yang mendirikan siapa siman ha kepada sholat Jumat bil Madinati, di dalam Madinah, qoblal hijrah, sebelum hijrah, As'ad ibnu Zurarah. As'ad ibnu Zurarah. As'ad ibnu Zurarah. Jadi yang pertama mendirikan sholat Jumat di Madinah sebelum hijrah adalah As'ad bin Zurarah. Bikor ya, di suatu desa, ala milin, atas 1 mil, minal Madinah, dari Madinah. Jadi jaraknya 1 mil dari Madinah. Suatu desa jaraknya 1 mil dari Madinah, seperti itu. Nah, kemudian wasolatuha, dan adapun sholatnya Jumat, abdulus sholawati, ialah seabdol-abdolnya sholat-sholat yang lain. Artinya sholat Jumat ini paling abdolnya sholat di antara sholat-sholat yang lain. Paling utamanya sholat. Wasumiyat, dan dinamakan apa sholat Jumat, bidalika, dengan itu Jumat, lijtima innasi, karena berkumpulnya manusia, laha, baginya sholat Jumat. Nah, dinamakan Jumat, dinamakan sholat Jumat. Kenapa? Ya, dinamakan sholat Jumat. Kenapa? Karena memang berkumpulnya manusia untuk sholat Jumat tersebut. Nah, jadi namanya itu bisa Jumat, bisa Jumuat, bisa Jumaat, bisa Jumiat. Ada beberapa sebutan ya. Cuman yang familiar ya Jumat bagi kita, seperti itu. Boleh Jumiat, Jumaat, Jumuat, Jumat. Nah, itu alasan pertama. Kenapa disebut Jumat? Karena memang berkumpulnya manusia di waktu sholat Jumat. Atau lianna Adama, karena sungguhnya Nabi Adam, ijtama'a, ialah berkumpul fiha, di dalam hari Jumat, Hawa, bersama Siti Hawa. Jadi yang alasan kedua adalah karena lianna Adama, karena Nabi Adam ijtama'a, ialah berkumpul fiha, di dalam hari Jumat, Hawa, bersama Hawa.
fi Musdalifah di Musdalifah. Walidzalik. Walidzalik. Maka oleh karena itu berkumpul sumiat, dinamakan apa Musdalifah jam'an, tanah jamak, arti tempat berkumpul. Ini ya alasannya ya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya seperti itu. Dinamakan Jumat, dinamakan sholat Jumat karena dengan itu Jumat orang-orang berkumpul untuk sholat Jumat. Yang kedua karena memang Nabi Adam dan Hawa berkumpul di Muzdalifah. Oleh karena itu Muzdalifah dinamai tempat berkumpul. Kemudian tajibu, wajib Jumatun apa Jumat ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf, ay baligin atau orang yang balik, akilin yang berakal, zakarin laki-laki, hurin yang merdeka. Jadi ini syarat wajib Jumat ya. Kita sebenarnya membahas syarat wajib Jumat. Nah, syarat wajib Jumat itu wajib apa Jumat atas setiap orang mukallaf. Maksudnya adalah balik, sudah balik, akilin orang yang berakal, bukan orang gila. Balik, sudah balik, bukan anak kecil. Zakarin, laki-laki, bukan perempuan. Hurin, orang merdeka, bukan budak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian, fala taljamu, maka tidak wajib apa Jumat ala unsa atas perempuan, wa khunsa, dan banci. Jadi banci sini bukan banci dibuat-buat ya, banci muskil namanya, khunsa muskil. Banci yang memang seseorang ini punya dua kelamin ganda. Tidak wajib ya Jumat. Namun ketika perempuan atau banci melaksanakan sholat Jumat, maka sah Jumatnya dan tidak perlu sholat zuhur lagi. Waman, dan adapun orang bihi dengan nyaman, rikun, adapun budak, wa in kutiba, sekalipun dikitabahkan atau sekalipun menjadi budak mukatab, siapa sih man linaksi, karena kurangnya man. Jadi gini, budak termasuk budak mukatab ini juga tidak wajib Jumat. Jadi budak mukatab ini budak kan macam-macam ya, ada mudabar, ada umul walad, mukatab, muba'ad, seperti itu ya. Nanti ada di bab budak tersendiri, bab pembahasan budak itu tersendiri. Jadi mukatab ini ya orang dijanjiin sama tuannya, ketika kamu bisa membayar aku misalkan 50 juta, kamu merdeka, seperti itu. Bisa dengan kontan, bisa dengan nyicil, seperti itu. Banyak cara. Yang penting si budak ini membayar kepada tuannya. Ada mudabar, mudabar. Ada muba'ad yang setengah merdeka, setengah lagi budak. Kita bahas budak nanti ya, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian wa mutautinin, dan bertempat tinggal. Ini masih apa namanya? Maksudnya zakarin, hurin, mutautinin, yang bertempat tinggal. Jadi mukallaf yang balik, yang berakal, laki-laki, merdeka, mutautinin yang bertempat tinggal. Artinya menetap ya. Bimahalil Jum'ah, di tempat Jumat. Artinya musafir ini tidak wajib Jumat. Ketika musafir Jumat, Jumatnya sah dan tidak perlu melaksanakan sholat zuhur kembali. La yusafiru, dan tidak berpergian siapa siman. Di mahali iqamatiha, di tempat dilakukannya sholat Jumat. Soifan, di musim kemarau, wala syitaan, dan di musim dingin. Illa lihajatin, karena untuk hajat, kecuali karena untuk hajat. Katijarotin, seperti berdagang, waziaratin, dan berkunjung, ziarah. Nah, jadi mustautinin ini adalah memang dia tidak berpergian, la yusafiru. Dia tidak berpergian dari tempat dilakukannya sholat Jumat, fi mahali iqamatiha soifan wala syitaan, baik musim kemarau ataupun musim dingin, kecuali memang ada hajat, seperti berdagang di tempat yang jauh. Dia tempat di Bogor, sudah bertahun-tahun di Bogor, rumahnya di Bogor, keluarganya di Bogor, kemudian berdagang ke Sumatera misalkan. Nah, tuh. Jadi setelah berdagang dia kembali. Nah, ini mustautinin namanya. Atau berziarah, dia misalkan berkunjung ke Mekah, Masjidil Haram, ziarah, atau berkunjung ke tempat saudara
yang jauh ya. Kemudian setelah itu dia pulang lagi. Nah, ini adalah mustautin, tetap baginya wajib Jumat. Nah, jadi ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Kalau mustautin dia bertempat di situ, wajib Jumat padanya dan ia termasuk hitungan sholat Jumat. Kalau mukim wajib dia Jumat namun tidak masuk hitungan Jumat. Kalau musafir tidak wajib Jumat dan tidak juga masuk hitungan Jumat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mustautinin goiri makdurin, mustautin yang tidak udur. Kalau udur ya tidak wajib Jumat. Binahwi marodin, semisalnya sakit. Minal dari ujur-ujur allati, yaitu ujur marot yang telah lewat apa allati fil jamaah di dalam pembahasan sholat berjamaah. Fala taljamu, maka tidak wajib apa sholat Jumat ala marwidin atas orang yang sakit. Wa in lam yahdur, jika tidak bisa hadir siapa marid ba'da zawali, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, mahalla iqamatiha, kepada tempat dilakukannya sholat Jumat. Jadi gitu ya, sakit. Jadi mustautin yang memang goiri makdurin, yang tidak diberi udur. Kalau ada udur ya tidak wajib Jumat. Ujur itu seperti sakit yang memang ujur-ujur yang telah lewat pembahasannya di dalam sholat berjamaah. Maka tidak wajib Jumat atas orang yang sakit. Jika memang ia tidak bisa hadir setelah tergelincirnya matahari di tempat dilakukannya sholat Jumat. Watanakidu, dan terjadi atau sah apa sholat Jumat bimakdurin dengan orang yang terkena udur. Artinya ketika misalkan dia sakit, dia mustautin tapi dia sakit, dia masih melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka Jumatnya tetap jadi atau sah. Nah, atau hujan lebat, ini kan apalagi banjir misalkan, kan dia udur, boleh meninggalkan Jumat. Tetapi kalau dia pergi juga untuk sholat Jumat, maka Jumatnya tetap sah seperti itu dan jadi. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.